Ya halo semuanya, selamat datang. Kali ini gua mau bahas para murid-murid di kelas baru Ayano Koji ya. Yang nggak tahu konteksnya kenapa Ayano pindah ke kelas segala macem, itu bisa kalian cek aja di videoku yang sebelum-sebelumnya. Ya intinya Ayano itu telah meninggalkan kelas Horikita yang telah mencapai kelas A dan pindah ke kelas Sakenagi yang turun menjadi kelas C saat ini. Dengan dikeluarkannya Sakenagi di ujian kenaikan kelas di tahun kedua mereka sebelumnya, Ayano pun menggantikan peran Sakenagi yang telah keluar dari sekolah. Kelas yang awalnya dipimpin oleh sang Queen itu akan diambil alih oleh King sekarang. Dan ya karena Ayano berada di kelas baru, tentu aja ada berbagai macam karakter atau murid baru yang bakalan menjadi teman sekelasnya. Nah kalau gitu langsung aja, berikut beberapa murid di dalam kelas baru Ayano yang besar kemungkinan bakalan memiliki peran penting di dalam kelas. Pertama ada Hashimoto Mayoshi. Dia adalah karakter yang paling disorot pertama kali di dalam kelasnya Sakenagi. Hashimoto itu tipe orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi dia itu persetan sama kelas ataupun temannya ya. Dia itu hanya akan berpihak kepada sang pemenang. Makanya pas awal-awal kelas A itu mecah jadi dua fraksi, yaitu fraksi Sakenagi dan Katsuragi. Dia itu berada di pihak Sakenagi. Karena menurutnya Sakenagi lah yang dapat membawa kelas menuju ke menang. Untuk lulus sebagai kelas A, dia itu nggak bakalan pilih-pilih cara lah. Cukup satu, dia itu berpihak kepada pemenang. Makanya dia itu cukup keras kepala ya buat menarik Ayano ke dalam kelasnya. Walaupun Hashimoto rada brengsek ya, cuman kemampuannya dalam mencari ataupun mengolah informasi itu sangatlah luar biasa. Hashimoto dari hasil observasinya, dia itu bisa sampai ke kesimpulan bahwa dibandingkan dengan Sakenagi, Ayano Koji itu jauh lebih kuat. Kuat di sini konteksnya luas ya. Bukan cuma olahraga, hal fisik ataupun baku hantam gitu. Ya susah coy, bayangin aja Sakenagi dalam pose mau baku hantam, ya dia bakalan curang pakai tongkat nantinya. Lalu Hashimoto ini termasuk murid yang populer ya, walaupun rada brengsek ya. Karena dia itu ekstrovert banget orangnya dan ceria serta jago bersosialisasi. Sekali gombal, ciwi-ciwi itu bakalan mudah dia taklukin lah pokoknya. Ya playboy gitu. Contohnya Maizono, dia bisa ngebuat cewek berkhianat buat kelasnya dengan ngandalin kalimat buaya dan ketampanannya. Emang dimana-mana ganteng nomor satu ya. Untung gua mah ganteng. Lah gua mah ganteng. Ya bisa diibaratkan Hashimoto ini memiliki peran yang mirip sama Hirata lah di dalam kelasnya Horikita. Ganteng, pintar, baik, soft spoken, dan pemersatu kelas. Tapi kalau membandingkan keduanya, Hashimoto ini lebih unggul sedikit lah. Soalnya dia itu bisa cari informasi ya. Bisa gua katakan Hashimoto adalah bidak terkuatnya Ayano di dalam kelas barunya. Kalau ada beda pendapat di dalam kelas, maka dia itu bisa nyuruh Hashimoto untuk turun ya. Terutama Ayano kan baru pindah ya. Pasti ada beberapa murid yang belum percaya dengan dirinya. Dan disitulah dia bisa gunain Hashimoto. Ayano bisa gunain Hashimoto sebagai penghubung antara dirinya dengan teman-teman sekelasnya yang baru. Hashimoto itu cocok buat dijadiin sebagai penasehat atau tangan kanannya. Terus kalau dari segi kemampuan keseluruhan, dia itu balance banget. OEE overallnya itu ada di B, akademiknya juga B, ya terbilang pinter lah. Kedua ada Kito Hayato. Berbanding terbalik dengan Hashimoto, Kito ini cukup peduli sama teman ya. Kalau semisal teman sekelasnya disenggol, dia itu pasti bakalan turun tangan. Dari muka aja udah mengintimidasi banget ya. Kito ini ya cocok banget buat dijadiin bodyguard. Kalau misal murid usil atau preman macam Riwen, Housen, atau Amasawa ngeganggu Ayano, dia itu bisa nurunin Kito sebagai counternya. Urusan ribut udah serahin ke Kito aja. Kalau ngelihat dari OEE-nya, daripada yang lain dia itu paling menonjol dalam fisik ya. Jelas dia ahli dalam hal yang berbau olahraga alias atletis ini orang. Terlihat dia juga pernah mau baku hantam sama adik kelas. Ya pokoknya ini orang nggak pandang bulu dah. Mau itu adik kelas atau cewek, orang yang ngeganggu teman atau dirinya itu bakalan dilibas. Kito ini cenderung murid yang cukup mendiam ya. Dia itu bicara kalau hanya diperlukan. Dan fun fact nih ya, luarnya kan serem tuh wajahnya, tapi hatinya tuh Hello Kitty. Ya Kito ini bisa berpotensi menjadi pengikut paling loyalnya Ayano. Ketika ada Yamamura Miki, karakter ini 11-12 sama Ayano. Dalam konteks hawa keberadaannya itu di dalam kelas itu tipis banget. Bahkan orang-orang itu sering lupa sama namanya ya. Ini mirip kayak Ayano di awal-awal sekolah dulu. Cuman justru itulah yang jadi kelebihannya. Hawa keberadaannya yang tipis itu ngebuat dirinya itu mudah untuk memata-matai target tanpa ketahuan. Yamamura ini senjata rahasianya
punya Sakenagi dulu ya buat mengorek informasi tertentu dari lawan. Karena Ayano setipe sama Yamamura dan Ayano itu sering berinteraksi lah sama Yamamura akhir-akhir ini, jadi Ayano dapat tahu keberadaannya Yamamura. Padahal Yamamura itu secara sadar untuk menyembunyikan keberadaannya dari Ayano. Kalian tahu Boji kan? Nah, kira-kira itulah gambaran cara dia bicara atau bersosialisasi sama orang, kayak canggung gitu. Introvert parah orangnya, susah kalau ketemu sama orang banyak. Dari overall OEE itu belum disepil ya. Cuman Ayano tuh pernah bilang kalau Yamamura ini rendah dalam kemampuan fisik tapi tinggi dalam akademik. Jadi ya kalian bisa bayangkan lah ya gambarannya. Role-nya di dalam kelas C itu bakalan mirip kayak Kushida gitu sebagai sumber informasi. Cuman bedanya kalau Kushida kan cari informasi dari bersosialisasi. Yamamura ini beda ya, dia itu punya caranya sendiri, yaitu dia itu cari informasi dengan cara diam-diam mengikuti dan menguping target. Keempat, Morishita Ai. Dia belum banyak tampil sih sejauh ini, ya baru akhir-akhir ini aja disorot. Morishita itu punya kepribadian yang belak-belakan gitu. Dia itu bakalan ngeluarin isi pikirannya tanpa pikir panjang ya, yang ngebuat dia itu terasa asing di dalam kelas C. Dia nggak punya banyak teman, dan Ayano mengakui Morishita sebagai murid yang pintar. OEE akademiknya itu ada di B+. Morishita memiliki pemikiran yang kritis, kemampuan penalaran, menarik kesimpulan dalam sebuah kejadian, serta punya intuisi yang cukup tajam, yang membuat Morishita itu dapat menilai bahwa Ayano itu adalah murid yang membantu kelas hori kita untuk berkembang akhir-akhir ini. Morishita itu mengingatkan Ayano kepada Koenji ya. Sebut aja Morishita itu adalah Koenji versi cewek, tapi rada waresnya gitu. Walaupun pinter, ya Morishita itu cenderung punya sikap yang aneh gitulah. Pinter tapi tingkahnya random gitu, kayak manggil nama orang pakai nama panjang, kadang usil juga. Morishita bakalan jadi sosok komedi di dalam kelas C. Kelima ada Sanada Kause. Dia soft spoken banget ya orangnya dan baik gitu, peduli sama temennya. Sanada ini mungkin mirip kayak Yukimura di dalam kelas hori kita, yang pintar dan ambis dalam akademik. Belum ada info lebih jauh sih tentang karakter ini. Yang pasti dia itu pintar, kemampuan akademiknya itu ada di A. Predikat A ini tergolong cukup langka ya. Hanya orang berbakat yang mampu tembus predikat A. Ya contohnya itu kayak Sakenagi, Nagumo, Yukimura, dan Horiki. Sebenarnya ada kayak Machida dan Satonaka juga ya. Gue nggak yakin kedua orang ini dapat peran yang penting ke depannya. Satonaka ini sempat disebut sama Kushida, sama Ke, sama Sato juga kalau orang ini ganteng. Emang seganteng apa sih dia sampai Hirata aja itu kalah sama dia? Soalnya belum ada ilustrasinya. Ya karena Ayano sekelas dengannya, ada kemungkinan dia bakalan dapat ilustrasi ke depannya. Gue aja sebagai cowok penasaran sama wajahnya Satonaka ya, apalagi ciwi-ciwi gitu. So kesimpulannya, ngelihat kemampuan para teman-teman sekelas Ayano yang baru ini kelas emang udah OP tanpa perlu diasah lagi. Tinggal pintar-pintar aja buat nempatin sesuai kemampuan masing-masing aja. Kalau punya senjata yang high spec, pasti pemiliknya itu haruslah yang berbakat untuk mengeluarkan 100% potensinya. Tapi ini bukan tentang senjata. Ya kurang lebih itu dia pembahasan tentang bidak baru Ayano Koji. Tulis pendapat kalian di bawah dan kita bahas apa lagi selanjutnya. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです